Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mas Ardi dari Dinas Kominfo dan Statistik, dan yang kami hormati Pak Cahyo dari Dinas Pendidikan, serta Bapak Ibu rekan-rekan dari Satuan Pendidikan jenjang SD maupun SMP yang berbahagia. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih telah bergabung di acara Zoom pada siang hari ini. Semoga nanti membawa berkah untuk kita semuanya. Memang untuk kegiatan seperti ini harusnya beberapa bulan yang lalu telah kita laksanakan bersama. Namun berhubung peraturan baru terbitnya pun juga agak dikatakan terlambat, sehingga kami pun membuat cuti juga agak mundur sedikit. Namun demikian tidak mengapa, harapan kita semoga tetap bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sekalian kami hormati, tolong untuk kamera bisa dihidupkan ya, biar kita bisa bertatap muka bersua. Ini mohon bantuannya untuk kamera bisa dihidupkan, mohon bantuan Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Sambil apapun kami persilahkan. Jadi kita yang penting senyamannya Bapak Ibu sekalian, senyamannya bebas. Yang penting nanti pertemuan ini bisa bermakna dan apa menjadi unek-unek ataupun mungkin permasalahan yang tahun lalu terjadi nanti bisa kita bicarakan bersama, kita cari solusi bersama. Baiklah Bapak sekalian, sebelum kita memulai pertemuan pada siang hari ini, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk sesi pertama kami persilakan kepada Pak Ardi untuk menyampaikan materinya. Monggo Mas Ardi. Tes 1. Suara saya terdengar nggih, Bapak Ibu? Halo. Suaranya merdu sekali, Pak. Siap, jelas. Mas, suara saya terdengar nggak? Nggak ada yang bicara saya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya untuk kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Mohon izin, saya mungkin hanya merefresh ya, karena saya yakin Bapak Ibu semua itu teman-teman lama, rekan-rekan lama yang selama ini berkecimpung di dalam PPDB, walaupun sekarang berganti nama menjadi SPMB. Oke, baik Bapak Ibu, sehubungan dengan kegiatan SPMB yang sedang berlangsung ini, harapan kami dari pemerintah Kota Blitar, pelaksanaan pada tahun ini selalu lancar dan mungkin harus lebih lancar lagi seperti yang daripada tahun yang sebelumnya. Meskipun saat ini ada beberapa perubahan ketentuan yang diterapkan pada tahun ini, ya mungkin salah satunya yang paling jelas itu adalah perubahan nama, satu, terus kedua adanya jalur domisili yang sebelumnya zonasi, terus juga yang sebelumnya ada PTO ya, sekarang berubah menjadi jalur mutasi. Selain itu nanti di dalam SPMB ini ada pembagian per wilayah Bapak Ibu. Jadi sudah diplot masing-masing Bapak Ibu, saya yakin sudah membaca ya. Jadi untuk kelurahan ini kemungkinan ada kemungkinan pilihannya sekolahnya adalah ini gitu, seperti itu. Jadi nggak full dari dari jarak rumah, tapi juga sudah diplot dari masing-masing wilayah seperti itu. Terus berikutnya untuk untuk perubahan lainnya mungkin dari sistem timeline ya. Timelinenya ada perubahan. Yang tahun ini adalah serentak ya, Bapak Ibu. Dari tingkat SD sampai SMP yang mungkin yang tahun lalu itu agak jauh jaraknya dan tahun ini agak mepet, sehingga nanti harapannya dari segi teknis apapun dari segi pelaksana dari Bapak Ibu semua bisa memahami dan bisa melaksanakan sesuai dengan waktu yang disediakan. Harapannya nanti tidak ngumpul di depan semua atau tidak ngumpul di belakang semua dari batas waktu ya. Jadi dibagi untuk proses pendaftarannya. Kenapa harus merata dari hari yang kita sediakan? Biar nanti pada saat pelaksanaannya itu tidak crowded ataupun tidak mengalami load tinggi baik dari sisi user yang membuka
ataupun dari Bapak Ibu semua yang melakukan proses verifikasi sehingga nanti waktu yang tersedia itu benar-benar tepat waktu. Tidak ada namanya perpanjangan timeline ya. Kenapa? Karena waktunya sangat mepet sekali sehingga nanti waktu yang tersedia ini benar-benar dimanfaatkan oleh kita semua dari pendaftaran akun mungkin sampai juga dengan daftar ulangnya seperti itu. Nah, ya mungkin Bapak Ibu kalau Bapak Ibu cermati ya, untuk proses pembukaan alamat website memang saat ini tidak bisa serta-merta tampil di search engine ya Bapak Ibu, baik di Google maupun dari Microsoft Bing. Kenapa? Karena untuk proses nampil di search engine itu butuh waktu. Jadi dengan adanya perubahan nama yang dari PPDB menjadi SPMB itu biar muncul di search engine Google ataupun Bing itu nggak bisa cepat. Jadi sehingga nanti untuk pengalamatannya benar-benar Bapak Ibu semua jangan sampai keliru. Karena kalau kita lihat di search engine itu ada yang alamatnya hampir mirip-mirip ya. Jadi blitarkota.spmb.id itu bukan punya Pemkot ya Bapak Ibu. Jadi yang punya Pemkot itulah spmb.blitarkota.go.id dengan tampilan yang seperti di layar ya, di screenshot di di layar sehingga nanti Bapak Ibu semua nggak keliru membuka ya. Dan juga nanti disampaikan juga kepada calon siswa ataupun orang tua siswa sehingga nanti jangan sampai mereka itu salah keliru setelah mereka memiliki akun ya. Jangan sampai salah keliru nanti takutnya mereka protes atau bingung loh kok tampilannya beda loh kok nggak bisa login ya. Jadi seperti itu mungkin dibantu oleh teman-teman operator di sekolah sehingga nanti pada saat proses pemilihan sekolahnya benar-benar dari pihak orang tua ataupun calon pendaftar benar-benar bisa masuk sesuai dengan alamat yang betul seperti itu. Mungkin pembukaan dari saya seperti itu. Nanti teknisnya mungkin kalau Bapak Ibu selama ini menggunakan aplikasi PPDB ya mungkin hampir sama ya. Jadi kita hanya merefresh ataupun nanti kalau bagi operator yang baru nanti monggo disimak betul-betul. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya, nggak usah ragu ya. Nggak usah ragu langsung di forum ini, di Zoom ini sehingga nanti setelah sosialisasi ini Bapak Ibu semua operator baik yang baru maupun yang lama itu benar-benar memahami tugas dan bagaimana memahami cara menggunakan aplikasi. Mungkin dari saya seperti itu, monggo nanti bisa dilanjut oleh Mas Cahyo untuk mendemokan ataupun mensimulasikan ataupun menjelaskan aplikasi SPMB yang baru ini seperti itu. Oke, monggo Mas Cahyo dipersilakan. Terima kasih Mas Hadi. Demikian tadi gambaran secara umum dari Mas Hadi terkait dengan tampilan untuk SPMB, websitenya seperti itu. Nanti lebih jelasnya akan diteruskan oleh Mas Cahyo secara teknis seperti apa, karena memang ada beberapa perubahan baik yang mendasar maupun tidak mendasar. Terima kasih Pak Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ya suaranya? Bisa. Lirih Pak suaranya Pak. Oh kecil ya? Masuk. Oke. Jelas sekali. Oke, terima kasih. Agak kecil. Selamat siang Bapak Ibu operator sekolah. Pertama-tama di sini saya akan merefresh kembali bagaimana cara membuat akun ya. Kita langsung saja bagaimana cara membuat akun. Bapak Ibu dapat langsung menuju ke menu akun. Ini langsung saja kita ke menu akun. Yang perlu dicermati di sini adalah ini Bapak Ibu. Di sini ada tutorial nggih, beberapa tutorial pembuatan akun, dokumen tutorial upload dokumen dan pendaftaran ke sekolah tujuan nanti. Ini ada di sini. Terus yang di sini yang perlu dicermati nggih, ini sekolah asal pendaftar tahun ini dari Kota Blitar. Nah, ini ketika Bapak Ibu lakukan centang, ini akan mengambil dari data Dapodiknya siswa. Jadi nanti
sama seperti tahun lalu atau sama seperti waktu pendataan yang tahun lalu akhir tahun kemarin atau awal tahun kemarin, akhir tahun berarti. Itu di sini diisikan NIK murid dan NISN. Lalu Bapak Ibu isikan ini captcha-nya, terus klik periksa. Nah, ini biasanya pada isian RT, RW, provinsi, kabupaten kota itu ada yang salah. Nah, ada yang salah. Misalkan ternyata alamatnya belum diupdate sama operator sekolahnya. Kebanyakan seperti itu sih. Kebanyakan banyak alamat yang belum diupdate di Dapodik. Itu ada beberapa dari sekolah tadi wali muridnya ke sini aduannya seperti itu. Jadi belum update datanya. Harusnya bisa diupdate ke Verbal PD. Di Verbal PD-nya bisa diupdate, di Dapodiknya bisa diupdate. Nanti Bapak Ibu bisa ngupdate di situ, tapi prosesnya panjang. Butuh waktu 1 kali 24 jam untuk sinkron di data warehouse-nya Kemdikbud. Lalu untuk ditarik ke Kota Blitar butuh waktu lagi 1 kali 24 jam lagi. Jadi minimal butuh 2 kali 24 jam untuk data sampai ke Kota Blitar. Lalu solusinya bagaimana? Sebenarnya bisa saja ini diancentang, Bapak Ibu inputkan di sini. Inputkan manual saja, disesuaikan dengan KK, nggih. Yang harus diingat sesuai dengan KK. Data identitas dirinya sesuai dengan KK. Itu karena tahun lalu banyak sekali kondisi-kondisi KK-nya alamatnya yang lama, tapi titiknya yang baru. Itu nanti ketika divalidasi oleh sekolah tujuan itu akan tertolak karena titiknya tidak sesuai dengan identitasnya. Maka dari itu monggo Bapak Ibu nanti ketika membuatkan akun siswanya mohon dicek lagi nama, jenis kelamin, tempat lahir dan sampai dengan kelurahan desanya itu dicek lagi. Gitu nggih. Lalu jangan lupa ketika setelah ngisi manual seperti ini, ketika diisikan, misalkan saya pengen jalan Ayani nomor 50. RT-nya saya enggak hafal RT-nya berapa. Ini jangan lupa masukkan dulu. Punten. Misalkan kita buat uji coba aja. 0 namanya coba Wan, tempatnya Blitar, tanggal lahirnya misalkan 2009, nama ibu kandungnya coba ibu kandung. Ini nomor WA-nya. Nah, provinsinya dipilih ini harus diisikan. Kota Blitar, kecamatannya Sanan Wetan, kelurahannya Sanan Wetan. Nah, ini jangan lupa ini diklik cari. Nah, nanti otomatis titiknya akan bergeser. Nah, ini yang akan menjadi masalah adalah nama, alamat yang ketika diklik cari ini belum tentu benar ketika karena alamat yang digunakan ini Jalan Ayani nomor 50 Sanan Wetan itu kalau Google belum tentu pas titiknya di situ. Jadi kemungkinan bisa salah. Jadi ketika ada tidak sesuai titiknya, ada caranya di sini. Pembenahan titik lokasi dilakukan sebelum jadwal pendaftaran. Lalu jika titik lokasi tidak sesuai, menghubungi kontak admin dinas.
Ini karena ini nanti ada sedikit perubahan juga. Kalau ini kan menghubungi admin dinas itu yang sampai saat ini. Tapi setelah sosialisasi ini mungkin akan berubah karena nanti Bapak Ibu bisa punya akses untuk membenahi. Nanti kita demokan sekalian. Jadi ini dibenahi itu bisa di admin sekolah asal sama ataupun admin dinas. Gitu. Lalu di sini ada formnya. Nanti Bapak Ibu isikan form ini, diisikan wali muridnya nggih, ngisi. Terus ini, jika titik lokasi tidak sesuai dengan alamat tetapi tidak melapor, nah ini berhak untuk merubah titik sesuai dengan titik yang dianggap paling sesuai. Jadi alamat yang akan jadi acuan titiknya itu alamat KK. Alamat KK itu tertuang di sini alamat di data dirinya. Jadi ketika data diri dengan KK tidak sinkron, yang dipakai yang mana? Yang KK. Karena dokumen yang diupload KK itu dokumen sah. Gitu. Jadi yang akan jadi acuan adalah alamat di KK. Makanya alamat di sini harus sesuai nih Bapak Ibu, harus sesuai dengan yang di KK. Itu setelah cari titiknya sesuai, dan ketika jenengan sudah membetulkan titik ya, misalkan betulkan titik, ketika diklik cari ini, otomatis titiknya akan bergeser ke yang benar, ke yang titik yang jenengan sudah rubah tadi, gitu. Terus sekolah asalnya dipilih, jangan lupa jenjangnya juga. Kemarin karena ada yang coba-coba, jadi jadwalnya mungkin tidak baca jadwal atau enggak ngelihat jadwal. Dipikir sekolah asalnya sekolah asal waktu TK-nya dulu. Jadi dipilih TK-nya dulu. Yang jawaban waktu dia TK dulu dipilih itu sekolah asalnya. Jadi monggo nanti takutnya seperti itu. Takutnya ini sekolah asal yang muncul awal TK. Padahal ini jadwalnya kan barengan. Ada pilihan 2, TK sama SD. Itu mohon dicermati juga. Takutnya TK-nya dulu mana gitu. Itu ada seperti itu. Nah, lalu ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh informasi ini benar. Izin Mas, mungkin diperjelas saja untuk yang isian TK itu berarti yang masuk dari TK ke SD. Berarti kalau yang mau ke SMP itu harus diganti dengan SD. Mungkin itu Nggih, Pak. Nggih. Jadi sesuai jenjang yang didaftarkan, Pak. Sesuai jenjang yang didaftarkan. Nggih, sesuai dengan jenjang yang didaftarkan. Volumenya kurang besar ya. Mungkin volume handphonenya bisa diperbesar juga. Ini sudah mentok. Sebentar. Oh, sebentar. Nggih, gitu nggih. Nah, ini ya untuk yang pembuatan akun. Insya Allah kalau teman-teman sudah paham. Nah, itu tadi yang tidak sesuai itu mohon ininya centangnya dihilangi. Ketika centang dihilangi, untuk ngekliknya dicari ini. Nggih, diklik cari ini untuk menyesuaikan titiknya. Nggih, tuh. Lalu tambahan lagi nih untuk yang akun sekolah. Sekarang ke akun sekolah nggih. Ke akun sekolah itu Bapak Ibu sekarang diberikan akses atau mungkin kemarin dimintai tolong untuk membantu melakukan pembenahan titik lokasi. Itu kemarin sepertinya suratnya sudah nggih Pak, untuk menunjuk operator sekolah gitu. Ini kita ke kita masuk ke belum ya? Saya lupa maksudnya. Akun sekolah ya. Bentar. Saya lupa akun sekolah. Oh iya, nanti nggih mohon bantuan juga nggih Bapak Ibu. Ini kan beberapa
dari teman-teman banyak yang nanyakan passwordnya untuk masuk apa itu yang nanti akan kita buatkan, kita risetkan, tapi mohon kami dibantu untuk mengisikan nama operator ya. Ini di sini nanti ini bisa di-scan. Scan namanya. Nanti Bapak Ibu isikan nama operatornya, terus nomor HP-nya nggih. Operatornya sama nomor handphonenya. Nanti akan dikirim ke sana. Bentar, ini saya share screen dulu. Monggo ini bisa di apa? Di scan dulu. Nanti untuk apa? Data-datanya monggo bisa dimasukkan di situ. SD, SMP itu bisa masuk ke situ. Nama operatornya siapa, nomor handphonenya berapa. Nanti kita generatekan akun dan passwordnya akan dikirim dengan WhatsApp sendernya PPDB. Nomornya WhatsApp sendernya Blitar Kota maksudnya. Nanti kita kirim lewat situ. Ketika ada yang belum dapat, misalkan sampai besok siang belum dapat, monggo bisa japri mboten napa-napa. Japri ke helpdesk bisa, ke saya nggih ndak apa-apa. Ini kan negeri saja toh. Nggih. Tuh, udah mulai ngisi ini. Oke. Nggih, sebentar saya tak sekarang langsung ke masukkan saya tak pinjam akunnya sekolah 1. Ini harusnya ini ada satu yang saya reset, harusnya kekirim nomornya sih ke nomornya. Nomor OP-nya. Sudah ada, sebenarnya kita sudah punya nomor operator-operatornya sudah ada, cuma takutnya ada yang berbeda, nanti diupdate sekalian. Oke, ini sebentar sambil ngisi sambil ngisi ada yang baru dari kok ini lagi. Ini saya pinjam salah satu sekolah. Ada yang baru Bapak Ibu di sini. Di sini Bapak Ibu ada menu setting, setting. Terus ini ada menu. Bentar. Bentar. Suaranya masuk kok jadi nggak masuk? Bentar. Masuk. Oh, masuk sudah masuk Oke. Ini ada menu daftar murid kelas 6. Ini Bapak Ibu sebagai evaluasi tahun kemarin Bapak Ibu, ini mohon dicermati lagi. Nanti seperti yang kemarin pendataan kita ada daftar murid ini. Daftar murid kelas 6 ini di sekolah itu ada daftar-daftarnya, ini ada daftar muridnya, lalu ada sinkron data siswa. Sinkron data siswa itu ketika Bapak Ibu masuk, misalkan kok nggak ada di sini, jumlahnya harusnya 20 sih,
Tapi di Dapodik udah bener 20, tapi di sini kok cuma 19 gitu. Itu bisa di sinkron data siswa ini. Jadi nanti ngambil lagi dari data backbone yang kita tarik dari Kemdikbud yang ada di Verval PD. Itu harusnya sama sih, harusnya sama. Karena kemarin saya nariknya di bulan 2. Bulan 2 apa berapa ya? Itu nanti kalau tidak ada coba disinkron aja dulu. Kalau Bapak Ibu merasa ada yang kurang, muridnya disinkron dulu. Data-datanya nih akan ke-update juga. Gitu nggih. Ini untuk satu menu. Lalu di sini ada lagi jalur pendaftaran. Ini nanti kelihatan Bapak Ibu. Kalau dulu kan di dashboard gini aja toh. Dengan muridnya mendaftar berapa. Terus ini ada pendaftar yang ke jenengan kan gitu. Cuma di situ saja, hanya jumlahnya aja. Sekarang kita bantu ada nama-namanya yang sudah daftar siapa, yang belum daftar siapa, atau memang dia tidak daftar atau gimana. Itu nanti mungkin bisa mengingatkan. Sampai daftar di mana? Itu kan kita bisa mengingatkan ke orang tuanya. Kok di sini belum ada kan gitu. Nanti mungkin kalau perlu di sini akan kita coba tambahkan sudah buat akun apa belum gitu. Nanti kalau sudah buat akun ada seperti apa kan. Tapi nanti nggih sambil jalan nanti ada fitur-fitur tambahan lah mungkin yang diperlukan. Tapi nanti kita juga sharing aja, monggo kalau ada masukan kira-kira apa gitu. Yang selama ini masih jalur pendaftaran sama sekolah tujuan. Itu satu. Jalur pendaftaran sekolah tujuan. Ini bisa nanti dicek. Lalu ada lagi ubah titik lokasi. Atau lihat titik lokasi dulu, lihat titik lokasinya di sini sudah benar apa belum titik lokasinya di sini. Sekolah ini, rumah ini Pak, titik lokasinya individu ini. Ya, ini titik lokasi individu per titik lokasinya. Ya, karena di sini harus lihat titik lokasinya, harus dilihat satu-satu Pak, sesuai apa belum. Nanti biasanya teman-teman tuh ngedes wali murid, di sini udah benar apa belum gitu. Biasanya gitu. Nanti kalau belum, ini ada menu ubah titik lokasi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menambahkan. Nanti kecatat Bapak Ibu yang menambahkan sinten. Jadi yang nambahkan dari dinas apa dari Bapak Ibu kelihatan. Gitu. Nanti ubah titik lokasi ini, klik. Nah ini siswa ini sudah memiliki akun. Nah ini sudah punya akun ini. Ini sudah punya akun berarti titiknya di sini benar apa salah? Ini ada apa? Ada anunya juga. Lihat kartu keluarga itu bisa. Ini ketika diklik periksa itu nanti akan mengarah ke titik yang benar. Tapi ketika ini di load sudah otomatis. Dan yang harus jadi perhatian titik lokasi hanya bisa dilakukan perubahan satu kali. Itu. Jadi mohon berhati-hati untuk melakukan perubahan titik lokasi. Itu Bapak Ibu. Titik lokasi hanya bisa dilakukan satu kali dan sebelum proses pendaftaran dimulai. Ketika jadwal pendaftaran dimulai, nanti sudah nggak bisa merubah titik lokasinya. Gitu nggih. Bisa dipahami nggih kalau sampai sini. Terus ada lagi menu lagi ini lumayan merepotkan juga sebenarnya. Kalau tadi memudahkan, kalau sekarang ini lumayan merepotkan untuk sekolah yang didaftari. Jadi untuk sekolah yang didaftarkan. Bukan yang mendaftarkan tapi jenengan menerima. Itu ada menu di sini validasi. Jadi Bapak Ibu nanti untuk sekolah tujuan ini semuanya aja, SMP juga. Nanti jadi tidak langsung, kalau dulu kan langsung masuk ke penerimaan ini Bapak Ibu. Kalau sekarang enggak, jenengan harus melakukan validasi. Harus validasi dulu, titiknya sesuai apa enggak, terus alamatnya ini belum ada contoh Itu yang sudah ada contoh di sebentar saya tak masuk ini aja.
Suaranya hilang, Pak. Oke, sebentar, sebentar. Ini saya masih cari yang sudah ada pendaftarnya. Karena belum ada, kita pakai bentar, pakai lokal aja. Ya, Selama masa. setelah pendaftaran G. Jadi dicicil, habis masuk langsung dicicil. Betul. Langsung di ujung ini sampai pokoknya ini terakhir. Oh iya, betul-betul Pak. Bentar. Yang jadi apa garis yang perlu digarisbawahi ya. Jadi nanti ketika validasi itu bisa dilakukan pada saat pendaftaran sudah dimulai. Jadi kalau sudah ada yang daftar di tempatnya Bapak Ibu, monggo langsung divalidasi, mohon tidak apa-apa. Jadi sambil dicicil. Itu nanti ketika sudah divalidasi kan Bapak Ibu masuk ke penerimaan tadi. Itu. Ini yang anu Pak, di lokal ini. Oh iya. Mas Ayo, Nggih. dicicilnya itu setelah ada yang daftar Pak, nggih. Karena sekarang kan fokusnya masih buat akun, belum dibuka pendaftarannya, makanya tidak bisa cicil. Betul. Nggih, Betul nggih, Pak. nggih. Nanti ketika sudah dibuka pendaftarannya tanggal 19 atau berapa, itu pendaftaran itu baru bisa sambil divalidasi, ngoten nggih. Betul, betul. Betul Oke, niku siap. Pak. Siap. Ngoten. Passwordnya masih yang lama. Ya, ini misalkan contohnya CP5. Validasi apa kemarin ya? Pas sudah semua ya? Semua. Masih mutasi. Bentar. Yang baru ini tapi sih. Pakai settingan. Sudah anu yang sudah Mas Ayo, sebaiknya dibahas yang lain dulu kalau emang terlalu lama, karena waktunya juga sudah jam 2. Ini biar tidak terlalu molor nanti, itu terlalu lama. Ini tinggal satu ini aja Mas. Jadi tinggal satu pembahasan ini aja yang beda ya, yang beda tinggal satu rangkaian, kurang satu rangkaian tok. Jadi validasi lalu admisi nanti akan muncul terus daftar ulang. Itu nanti yang perlu dianu itu. Ini sudah anu kok, sudah apa? Sudah tinggal dikit, paling 10 menit selesai nanti. Bisa tanya jawab. Oke, bentar, baik. Ini sudah. Oke. SMP 5, saya pakai SMP 5 aja. Udah ya. SMP 5. Statusnya nah ini
Harusnya sudah sih. Nah ini contohnya nggih, sebentar saya tak share screen dulu. Ini contohnya. Nanti mungkin Bapak Ibu punya 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 pendapat apa itu bisa. Nah ini yang kemarin datanya seperti ini munculnya. Nicknya ini, asal sekolahnya mana, sekolah tujuan mana, jalurnya mana, ini ada dokumen-dokumennya nanti akan muncul di sini. Bapak Ibu bisa validasi di sini. Kalau validasinya sudah atau mungkin identitas tidak valid, nanti jenengan ini aja. Dengan ini tidak valid, lalu isikan keterangan tidak sesuainya apa, tidak sesuainya karena apa alasannya, gitu. Jadi biar terekam, maksudnya ketika ada dokumen memang tidak valid atau mungkin tidak sesuai juknis atau mungkin ada apa itu bisa terekam di sini. Jadi nanti ketika mereka berargumen itu ada atau berdaftar berargumen sudah ada keterangannya, nggak validnya karena apa gitu. Gitu nggih. Lalu nih yang pertama nanti divalidasi. Setelah divalidasi oke, akan muncul di sini baru saat di penerimaan. Ini baru muncul di sini. Nah, yang perlu di Bapak Ibu cermati lagi, nanti ketika proses verifikasi sudah hampir selesai, jangan lupa nanti disubmit nggih di sini. Karena kalau tidak disubmit nanti akan muncul di sini submit. Kalau sudah jadwalnya verifikasi jadwalnya validasi muncul di sini. Tanggal berapa kita sepakati bersama nanti akan muncul di sini dan itu yang diumumkan. Gitu. Ngoten nggih? Itu mungkin dari saya sama seperti tahun lalu, jangan lupa untuk melakukan ini submit ini, jangan lupa submit itu. Terus yang pertama validasi ada 4 jalur, ini monggo nanti bisa di coba. Itu Bapak Ibu, mungkin dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf, monggo kita lanjut ke tanya jawab mungkin. Pak Fitra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ardi Mas Cahyo yang telah menyampaikan materi atau bisa dikatakan mengulas terkait persiapan kita untuk kegiatan SPMB. Dan tadi ada beberapa hal yang perlu penekanan, mungkin ada perbedaan apa semacam tugas sih. Kalau dulu pembetulan titik harus dilaksanakan di Dinas Pendidikan, namun demikian mulai saat ini kita memberikan kepercayaan amanah kepada rekan-rekan di Satuan Pendidikan untuk membantu anak didiknya untuk membetulkan titik apabila terjadi kesalahan titik yang tidak sesuai antara di alamat rumah dengan yang ada di data. Lalu berikutnya kepada teman-teman nanti mohon dengan sangat bantuannya terutama dalam pembetulan titik diperhatikan secara sungguh-sungguh karena kaitannya dengan nasib anak juga, baik anak yang mau didaftarkan maupun anak yang lainnya. Oleh sebab itu alangkah baiknya berhati-hati sehingga benar data itu valid, tidak ada istilahnya yang tidak sesuai dengan titiknya. Oh, itu bantuannya. Baiklah, untuk selanjutnya mungkin ada dari rekan-rekan yang perlu kita diskusikan bersama. Monggo, mungkin raise hand silakan. Mas Khairul Anam dari Karangtengah 1, Pak. Oke, monggo Mas Khairul Anam, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan atau mungkin sharing-sharing, monggo kami persilakan. Siap, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Untuk ini tadi menindaklanjuti dari Pak Cahyo tadi membicarakan kalau mengutarakan kalau itu tadi ada kesalahan pemilihan karena ini ada Pak di satu personel dari SD kami itu yang jadwalnya mulai tanggal 9 ini, tetapi ternyata sudah
masuk di jadwalnya TK kemarin. Jadi untuk apa itu? Untuk pemilihannya itu menjadi TK itu sekolah asalnya. Nah, itu nanti untuk tadi sudah disinggung dari Pak Cahyo, tapi untuk solusinya belum. Ini nanti langkah kita yang akan kita lakukan apa selanjutnya. Itu Pak sementara. Terus ya cukup itu saja dulu sementara. Terima kasih. Apa dijawab langsung? Oke Mas, biar ini segera ada solusi, kami Mas Cahyo untuk memberikan arahan. Oke, sebenarnya ketika ada permasalahan jawabannya mudah sebenarnya. Hubungi helpdesk SPMB di nomor berapa ya tadi? Ya Bapak Ibu pasti sudah sudah tahu nggih helpdesknya itu di Ya, situ. kalau gitu, nggih. Nanti di situ ngapunten memang agak slow respon Bapak Ibu. Karena apa? Karena memang kalau pagi kadang-kadang teman-teman itu ya bantu pekerjaan yang ada di kantor dulu. Jadi kenapa biasanya balesi sore pulang. Jadi pulang kerja kalau jenengan nanti senggang atau ada balasan itu berarti itu dari kami. Atau mungkin nanti tengah malam. Biasanya kalau tengah malam itu ada yang melean. Ngoten nggih. Jadi ngoten. Jadi hubungi helpdesk di 0857 8522 6610. Bisa di situ, insya Allah 1 kali 24 jam kami balas. 1 kali 24 jam nggih, jenengan WA sore berarti maksimal besok sore. Itu memang seperti itu. Kita biasanya prioritaskan yang masyarakat nggih. Biasanya yang kita prioritaskan masyarakat, yang teman-teman kayak saya tahu aku kenal biasanya kerek-kerek nih. Gosek. Karena yang masyarakat itu kadang-kadang nganu Bu, Bapak Ibu. Jadi mereka kan butuh kepastian kadang-kadang. Jadi kalau teman-teman ini ya butuh kepastian, cuma kan ya wis ketemu nomor saya paling ya tahu semua. Jadi kan bisa langsung dijujuk kadang-kadang gitu. Kalau masyarakat kadang-kadang butuh kepastian. Itu yang biasanya saya dulukan itu. Kalau yang tanya terkait apa itu kadang-kadang itu yang biasanya kami dulukan. Kalau terkait teknis salah ini itu agak belakangan. Karena nopo nggih, kalau kita nanti ladeni semua nggih kadang-kadang nganu teman-teman operator kadang-kadang ngirim kebetulan titik 20 langsung 10 langsung itu kita satu-satu nih harus ngerjakan kan harus langsung satu chat selesai gitu. Itu yang mungkin agak menyita waktu gitu kadang-kadang harus takutnya ketika nanti kebetulan titik salah bawahnya atau apa itu yang makanya biasanya agak lama. Kalau yang panjang-panjang tuh biasanya agak kita skip dulu, nanti yang kalau udah sepi baru kita balas. Nonton nggih. Oh, kok banyak yang pura-pura jadi masyarakat. Enggak apa-apa, semuanya masyarakat aslian. Nggih, itu Mas Anam, monggo bisa japri. Yang terkait permasalahan tadi, Pak cukup itu aja dulu. Boleh bertanya, Pak? Boleh. Saya mau jawab pertanyaannya Mas Anam ya. Jadi kekeliruan seharusnya dia milih SD untuk mendaftar ke SMP, malah milihnya TK untuk mendaftar ke SD gitu ya. Jadi solusinya sebenarnya ya itu tadi karena karena kekurang pahaman masyarakat ya, orang awam, sehingga nanti dikira diisikan asal TK-nya mana, asal SMP-nya mana, sehingga yang ke input duluan adalah yang jenjang TK. Ya mungkin dari ini Mas Cahyo bisa disempurnakan. Jadi ketika dia usianya berapa tahun ke atas, listnya muncul hanya SD saja, misalkan seperti itu, sehingga nggak terjadi kekeliruan tadi seperti itu. Jadi solusi kedepannya seperti itu. Terus juga nanti dibantu ya dari teman-teman operator untuk kasus yang seperti ini masih ada lagi apa enggak? Tolong di woro-woro ke calon siswa ataupun siswa yang di sekolahnya apakah mengalami ini lagi, sehingga nanti segera dibetulkan. Karena kalau sudah masuk masa waktu pendaftaran itu nanti merepotkan kita. Jadi untuk yang ini harus dikelirkan dulu, benar gak pendaftaran akunnya untuk
jenjang SD atau SMP. Jangan sampai sudah masuk ke masa pendaftaran baru baru melaporkan, nanti merepotkan kita semua. Jadi minta tolong dari pihak sekolah juga dibantu untuk boro-boro benar ke Bapak Ibu semua sudah mendaftar akunnya. Jangan sampai salah jenjang. Oke, dari saya seperti itu. Oke, terima kasih untuk kedua narasumber. Mas Khairul Anam, seperti tadi jawabannya, semoga nanti bisa menyelesaikan persoalan yang ada. Berikut tadi dari mana yang mau tanya lagi? Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Dari namanya? Dari Nisa dari MI Hidayatullah. Oh, Ini mau tanya, kalau untuk surat keterangan masih aktif duduk di SD kelas 6, ini ada format khusus dari Dignas atau sesuai yang kita buat dari sekolah gitu aja? Ada format contoh khusus atau bebas gitu maksudnya? Oke. Itu saja, Pak. Unisa dari MI Hidayatullah. Hidayatullah. Jadi terkait dengan SKL ya, surat keterangan lulus, itu tiap istilahnya tiap sekolah kita pasti sudah punya aturannya berdasarkan dari peraturan menteri ya. Itu sudah ada formatnya, kita ikuti format yang ada di peraturan menteri tersebut, Bu. Nanti apabila istilahnya ada kendala, nanti silakan datang ke Dinas Pendidikan, nanti kita beritahu untuk contoh format SKL yang berdasarkan peraturan menteri tersebut, Bu, nanti. Surat keterangan duduk di kelas 6, Pak, bukan surat keterangan lulus. Untuk membuat akun itu, Pak. Duduk di kelas 6. Surat keterangan aktif di kelas 6. Surat keterangan aktif. Nanti kita coba buat formatnya dulu. Nanti kira-kira minggu depan sudah jadi. Kita share di grup ataupun nanti apabila yang tidak masuk grup bisa nanti datang ke Dinas Pendidikan. Kalau memang seperti itu. Oke, Pak Fitra, terlalu lama Pak Fitra, karena untuk pembuatan akun butuh surat keterangan itu. Oh, ngaten. Dari sekolah ada sudah cukup. Kalau sesuai versi sekolah sendiri boleh nggak, Pak? Nggak apa-apa saya kira. Nggak apa-apa, wis ya. Daripada nanti anak nggak bisa daftar ya. Yang penting memang itu ada tanda tangan dari kepala sekolah ya, yang penting. Iya. Oke. Terima kasih. Mengatasi jadwal ya. Bahkan yang penting ada sekolah. Nggih. Nggih, terima kasih, Pak. Nggih. Ada lagi mungkin silakan. Pak Ibnu, monggo. Siap Pak Fitra. Terima kasih waktunya. Mungkin yang menyikapi yang terkait surat pernyataan, intinya kan cuman yang menyatakan kepala sekolahnya, terus menerangkan siswa identitasnya apa, terus surat pernyataan itu kegunaannya untuk apa. Kan menyatakan ini digunakan untuk seleksi SPDMP, dan jangan lupa ada pernyataan kalau masih aktif di kelas 6 tahun ajaran ini. Itu secara umum seperti itu insya Allah. Terus niki Pak Fitra mohon izin tanya terkait pembetulan titik ya. Tadi kan disampaikan untuk siswanya biar mudah gini-gini. Ini mungkin akan menjadi pertanyaan ketika si yang mendaftar ini anak dari luar kota. Nah, itu pembetulan titiknya tetap ke dinas ya. Itu mungkin ada pertanyaan karena saya juga masuk di grupnya SMP juga banyak yang dari luar kota. Terus yang kedua Pak Fitra, niki terkait mungkin nggak bisa dieksekusi sekarang nggak masalah, terkait kebijakan kalau bisa ke depan untuk anak yang dari luar kota Pak Fitra. Terutama ini yang bersinggungan langsung kan kebanyakan dari SD-SD di pinggiran. Jadi kalau saya amati kebijakan yang sekarang ini ketika ada pengarahan tahap 2, ketika tahap pertama sudah ada terus diarahkan aja sekolah yang lowong, itu siswa kota harus dipastikan tercover dulu, itu karena memang prioritas kita sudah memaklumi. Tapi ketika ada sisa lowongan dari sisa kota setelah anak siswa kota masuk semua, itu kan masuknya dari luar kota baru. Nah, yang kebijakan ini yang saya lihat dari luar kota itu tidak melihat ini anak dari SD Kota Blitar atau tidak, lihatnya diyonasi. Kalau bisa besok itu ke depannya itu diarahkan, didahulukan, diprioritaskan lagi untuk anak yang sekolah di kota, Pak. Biarpun itu sama-sama luar kotanya. Minimal kita ada kebersamaan membersamai anak-anak kita 6 tahun itu ada membegasnya. Juga termasuk membantu kami dalam mempromosikan, karena kita cari anak luar kota itu bukan karena tanpa alasan, karena
TK pinggire lulusane mung 7 berapa kah golek ning luar kota. Lah kita kan juga perlu promosi. Kalau nanti sistemnya disamakan nyapa sekolah dado ning kota wong sok tahap 2 yo perlakuannya sama, ndak lihat SD-nya. Lah itu apalagi anak yang siswa yang kota nggih, yang kakak luar kota itu kalau ada apa-apa pun event-event apapun di Dinas Pendidikan yang berpartisipasi kan anak-anak kita, bukan anak dari SD luar kota. Saya harapkan ke depannya kalau bisa ditata, mungkin ini Mas Cahyo aplikasi ini rada umet, tapi tolonglah jadi kita yang di luar kota itu pengembangan untuk anak didik itu sing rodok kangen itu bisa dibantu dari sini. Kalau yang sistemnya seperti ini, persepsinya masyarakat di luar kabupaten di kabupaten itu sama aja. Sekolah ning kabupaten atau kota toh sama-sama, nanti ketika anak kota masuk semua dilihat zonasinya, enggak dilihat anak siswa kota apa sekolah di kota tidaknya. Nanti misalkan sekolah di kota kalau bisa pun juga ada prioritasnya, didulukan misalkan kalau saya usul itu anak yang sekolah dari SD negeri dulu ya, misalkan itu. Tapi kalau tidak ya enggak masalah, yang penting ada pembedanya lah antara anak yang luar kota tapi sekolahnya di kota dengan anak yang luar kota jurah sekolah ning kota. Jadi itu bisa membantu kami mungkin dalam mengembangkan siswanya, karena kita untuk SD-SD yang seperti kami itu kekurangan muridnya itu ya banyak kendala seperti itu. TK-ne etan itu cuman lulusannya 7 ya kita mesti cari keluar, bukan karena kita nganu, yaitu mohon dipahami kesulitan kita dibantu oleh teman-teman dinas untuk kedepannya kebijakannya kalau bisa di cover seperti itu Pak Fitra. Ngoten matur suwun Pak Fitra, ngapunten sangat. Nggih, nggih. Kita maklum Pak Ibnu nggih, 6 tahun membersamai anak-anak jelas ada hubungan psikologis antara guru dengan muridnya. Jadi semacam beban moral apabila anak-anak selama ini bersama kita tapi belum bisa tercover di SMP di kota. Nggih, tapi ingatan Pak, untuk sementara waktu kita kan masih mengacu pada Permen Dikdasmen nomor 3 tahun 2025. Jadi sementara kita pedomeni itu dulu, jadi tetap mengacu kepada kalau domisili jarak rumah dengan sekolah. Tapi tidak mungkin usulan Pak Ibnu nanti coba menjadi bahan kami apabila nanti ada rapat di tingkat provinsi ataupun tingkat pusat menjadi bahasan, sehingga kedepannya ada semacam inovasi-inovasi yang sifatnya bisa apa ya, merangkul seluruh pihak sehingga bisa terselenggara pelayanan pendidikan yang optimal bagi masyarakat. Memang kita ketahui bersama layanan pendidikan itu kan istilahnya komprehensif menyeluruh, jadi tidak ada batas ruang dan waktu. Namun demikian saat ini memang ada aturan-aturan yang mengharuskan hal tersebut dan untuk sementara waktu dimaklumi dahulu. Mungkin itu sementara. Siap, terima kasih Pak Ikra. Pak Fitra. Monggo banyak SMP 5. SMP 5 monggo Mas. Mohon izin bertanya. Untuk apa itu ada wali murid tadi yang ke SMP 5 itu menanyakan kalau seumpama akta kelahiran itu hilang gimana Pak? Soalnya kemarin tadi itu saya tanyakan untuk fotokopinya juga hilang Pak. Itu untuk pendaftaran akun bagaimana Pak untuk uploadnya akta lahirnya? Apa harus surat keterangan dari Capil dulu atau harus menunggu sampai aktanya selesai Pak? Mohon izin ya menjawab. Sepengetahuan saya kalau ada dokumen kependudukannya hilang, itu yang pertama adalah menghubungi instansi yang terkait dulu. Dalam hal ini mungkin Dispenduk Capil. Nah, setelah mendatangi Dispenduk Capil, nanti orang tua ataupun siswa mengikuti arahan dari Dispenduk Capil. Apakah memang dari Dispenduk Capil bisa langsung memproses salinannya, ataupun memang harus membuat surat keterangan kepolisian dulu, seperti apa? Jadi saran saya seperti itu. Jadi tetap dari pihak sekolah, pihak orang tua harus mendatangi Dispenduk Capil untuk mendapatkan arahan seperti apa. Ya, jangan menunda-nunda karena saya ditakutkan nanti proses penerbitan ataupun pemprosesan surat yang hilang tersebut butuh waktu lama. Makanya ketika tahu akta hilang, mau daftar SPMB harus segera disiapkan. Dengan langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendatangi Dispenduk Capil, minta arahannya seperti apa, seperti itu. Oke.
Kalau lihat Lagi, Pak, ya? ketentuan tetap harus akta. Kalau ketentuan dari apa namanya peraturan termasuk di aplikasi harus akta. Entah itu salinan atau yang asli tetap harus akta. Oke. Seperti itu. Oke. Ada lagi, Pak. Tadi ada yang tanya itu lulusan tahun kemarin, Pak. Kan di situ kan ada surat keterangan kalau sudah menerangkan kelas 6. Itu yang perlu diupload apa, Pak, nanti? Yang apa Nggih. itu pendaftaran akun. Nggih, terima kasih Mas. Kalau yang sudah tahun lalu Ya. lulusnya. Gini, permasalahan kenapa kok yang tahun ini untuk pendaftarannya bisa memakai surat keterangan lulus, keterangan itu apa lulus ya, saya lupa itu. Tahu di Permendikdasmen itu kan keterangan lulus, keterangan lulus. Kalau yang mungkin nanti disikapi tadi oleh Bu Nisa tadi, surat keterangan masih aktif di kelas 6 itu, Nah, kenapa kok menggunakan sistem itu? Karena memang untuk saat ini ijazah kan belum terbit. Sehingga solusinya menggunakan surat keterangan tersebut. Nah, apabila anak tersebut sudah lulus tahun yang lalu dari SD-nya dan mau daftar ke SMP, otomatis yang bersangkutan sudah punya ijazah. Yang penting yang perlu dicek adalah usia anak tersebut tidak melebihi 15 tahun pada tanggal 1 Juli nanti, Mas. Yang penting itu. Ya, jadi maksimal untuk mendaftar ke SMP negeri, anak itu adalah usianya 15 tahun. Nggih, ngoten. Jadi masih gunakan ijazah aja masih yang sudah lulus. Oke. Terima kasih Pak Fitra. Sekatida ini kenal ya Mas Sekatida. Monggo Mas Sekatida, Mas Winanto silakan. Terima kasih Pak Fitra. Ini pertanyaannya banyak sekali. Antara bingung. Oh, gila sekali. Macam ngedek-ngedek itu Mas, bukannya aja kakek. Yang pertama, ini setelah pembuatan akun Mas Cahyo, kan itu boleh untuk memperbaiki mapnya jika mapnya tidak pas ya. Itu nanti melalui apa ya Mas? Itu yang pertama. Perbaikan map setelah membuat akun Mas yang pertama. Yang kedua, itu kalau di luar kota itu banyak ada yang tidak nama jalannya tidak ada dalam KK. Nah, sedangkan tadi di input itu ada harus nama jalan. Nah, jika tidak terinput nama jalan itu misalnya di input Gaprang misalnya Mas ya, Gaprang. Itu nanti Gaprang itu luas Mas, sehingga jatuhnya tidak tepat. Nah, itu tadi saya sudah nyoba seperti itu. Terus yang ketiga, ini nanti semua jalur pendaftarannya sama waktunya. Dari jalur 1, 2, 3, 4 itu nanti sama. Terus misalnya begini Pak, itu nanti saat pengumuman tidak keterima pada jalur yang dipilih, langkah berikutnya bagaimana? Ini tadi orang tua sudah mulai panik dan menyerbu saya. Itu begitu Pak. Terus yang keempat, jika yang mondok, nah kita kan apakah harus membuat akun apa tidak? Kan kita kan tadi Mas Cahyo menampilkan seluruh peserta kelas 6. Nah, itu biar kelihatan, oh ini mondok, ini tidak, apa harus dibuatkan akun atau tidak. Terus nomor 5, mumpung ada tambahan fitur Mas Cahyo, ini seringkali kita ditanyai wali murid, Mas untuk daftar ulang syaratnya apa? Nah, kami tidak tahu. Nah, alangkah baiknya di fitur itu ditambahi untuk syarat daftar ulang ketika sudah diterima. Begitu. Itu Pak Fitra, Mas Cahyo. Pertanyaan ini sebenarnya cuma sedikit-sedikit tapi akeh. Siap, terima kasih Mas Winanto untuk beberapa hal yang mungkin nanti bisa menjadi pencerahan kita bersama. Nanti untuk yang nomor 1, 2, 4, dan 5 mungkin dari teman-teman teknis yang akan menjawab. Tapi yang nomor 3 ini kan secara umum sudah kita sampaikan di juknis juga. Nanti apabila memang betul Mas, untuk tahun ini kita mengawali memang berbeda tahun sebelumnya untuk jalur tidak bertahap. Jadi kita 4 jalur itu kita barengkan untuk pendaftarannya dan pengumumannya. Dan nanti apabila ada anak yang tidak diterima dari jalur-jalur tersebut dan masih ada kuotanya, maksudnya kuota kursi yang masih ada kosong, nanti akan dibuka untuk jalur domisili tahap kedua atau bisa dikatakan jalur domisili pemenuhan kuota. Jadi
Tapi namun demikian, tolong untuk tahap pertama ini kalau milih jalur harap yang sesuai dalam arti punya peluang besar. Jadi nanti mungkin bisa melihat kira-kira dari 4 jalur itu peluang besar bagian ini apa. Tolong mungkin dari pihak sekolah kan bisa membantu untuk memberikan gambaran kepada anak atau orang tuanya. Sehingga nanti milihnya bisa tepat, bisa langsung diterima di jalur pertama. Karena apa, kalau kita gambling di jalur kedua, ya kalau nanti masih ada kursi yang masih kosong, oke, tidak masalah ada tahap 2 itu. Tapi kalau sudah terpenuhi, kami pun tidak akan membuka untuk tahap kedua. Itu sementara seperti itu. Tapi tetap ya jelas semoga nanti anak kota terutama bisa tertampung semuanya. Di ini kok masih ada anak luar kota bisa tertampung, ya alhamdulillah. Jadi kita bisa membantu dan istilahnya mengeliminir batas wilayah terkait layanan pendidikan. Untuk nomor 1, 2, 3, 4, silakan Mas Cahyo, Mas Ardi, Mas Cahyo silakan. Sampai Mas. Pertanyaan yang tadi kan pembetulan titik. Jadi fitur daftar peserta didik daftar murid kelas 6 itu tadi sebenarnya untuk apa istilahnya pager. Jadi jenengan tahu siswaku ini yang siswa saya yang sudah daftar tuh berapa. Oh ternyata ini sudah daftar. Kalau sudah mondok ya biarkan aja, gak usah dibuatkan akun, gak usah daftarkan, nggak masalah. Karena apa? Ya kemarin tuh ada kejadian ternyata belum didaftarkan, nah itu belum dibuatkan akun. Nah akhirnya ketinggalan. Itu yang kalau memang ini mondok ya udah biarkan saja. Gitu Mas. Jadi itu. Terus perubahan titik, perubahan titik tadi yang yang buat akun Mas Cahyo, sudah membuat akun tapi pembenarnya titiknya lewat apa? Itu bebas Mas, itu jenengan ketika buat akun itu dari siswa asal jenengan toh? Sekolah asal jenengan toh? Yang TK Mas, yang TK ini. Yang TK, nggih. Itu jenengan bisa ke helpdesk mawon, itu bisa. Terus sebenarnya nanti pengennya operator TK juga kita undang biar ngerubah sendiri-sendiri. Nah, mantap itu Mas Cahyo. Pengennya mantap. Gitu, tapi nggih, gitu Mas. Nggih nanti jenengan malah nguber-nguberi operator TK. Malah mesak nih, nggih. Saya menurut saya kalau nggih sinten misalkan operator TK yang duluan ngubah, nggih nanti kita ubahkan di helpdesk atau mungkin jenengan dari sekolah tujuan yang rubah nggih monggo. Nanti bisa lewat helpdesk. Itu insyaallah bisa Mas, nanti kita bantu. Nggih, kalau sekolah asal biasanya teman-teman tuh enaknya dikirim satu folder gitu. Ini drive-nya. Kita tinggal masuk gitu. Biasanya ada yang seperti itu. Jadi kalau satu instansi itu kan enak. Ngobrolnya monggo, enaknya gimana atau langsung lewat helpdesk gitu bisa. Kemarin gitu sudah ada yang input, yang coba membetulkan. Nggih sabar. Nanti kan kita bantu. Nggih. Terus apalagi Mas? Fitur tambahan Mas, syarat daftar ulang Mas. Mas, itu nanti kita harus koordinasi sama MKKS Mas, karena MKKS masing-masing sekolah punya. Nggih, ini juga ada SMP nggih. Kebetulan kalau ada SMP nanti mungkin siapa tahu bisa disinggung kepada kepala sekolahnya. Daftar ulangnya langsung lewat akun aja. Ketika dia lolos langsung ngupload di situ. Nah, itu lebih lagi monggo nanti bisa disinggung sih. Itu bisa atau mungkin syarat-syaratnya saja ditampilkan ini. Itu walaupun daftar ulangnya di sekolah tapi syarat-syaratnya kita tampilkan di itu, tapi harus ada kesepakatan. Kadang-kadang di sekolah punya aturan masing-masing Mas. Jadi mungkin itu yang harus kita kita maklumi. Itu dari tahun kemarin seperti itu. Jadi punya aturan sendiri-sendiri itu. Nanti mungkin ketika MKKS duduk bisa ngobrol masalah itu. Karena kemarin ya itu kita masih umek di Juknis. Nggih, monggo yang sampun Mas nggih. Sampun Mas nggih. Sementara itu dulu Mas. Nggih. Ini ada yang dari chat nggih, kita coba Rembang 2. Maaf saya operator baru, apabila siswa SD sudah terima MTS berarti tidak perlu. Nggih, tidak perlu, tidak usah Bu.
biarkan dia di MTS mboten napa-napa. Nggih. Mohon untuk share ulang terkait pendaftaran akun. Nanti rekamannya kita share nggih, Pak. Terus SD Eagle, kalau kakak pembaruannya yang tadi anak ini belum sekolah menjadi sudah sekolah. Oh, ya, nggih. Ini ada terkait aturan nggih. Terkait aturan. Ini nanti itu jenengan kalau ini yang perlu nganu lagi nggih, yang perlu sikapi lagi itu ketika anak kakaknya kurang dari 1 tahun itu ada aturannya. Ada aturannya. Jadi kalau aturannya itu harus ada dokumen pendukung sesuai juknis nggih. Sesuai juknis harus ada dokumen pendukung. Nanti tak sampaikan di sini sekalian aja. Ini untuk akun sekolah yang bentar. Yonasi. Kita coba satu aja yang pendaftar zonasi. Sebentar. Karena ini nanti terkait untuk domisili nggih. Jadi kakak 1 tahun itu untuk domisili. Monggo nanti ketika jenengan pendaftarannya itu domisili, kakak minimal kakak harus berusia lebih dari 1 tahun. Itu dari pendaftaran. Itu yang harus jenengan perhatikan. Jadi ketika nanti kurang dari 1 tahun itu harus melengkapi berkas-berkas pendukungnya. Apa saja pendukungnya itu ada di juknis. Monggo nanti kita bisa ada beberapa aturan nggih. Jadi ini kita coba. Nah ini kita share screen. Ini ada tambahan juga, beda dengan tahun lalu nggih. Ini. Nggih. Jadi di sini itu nanti kalau kakak itu kurang dari 1 tahun itu nanti ketika domisili nggih, ini kalau jangan milih domisili itu akan muncul ini. Terdapat dokumen diri tambahan pendukung untuk disertakan. Dokumen diri ini apa? Ini ada keterangannya. Terjadi perubahan kakak kurang dari 1 tahun karena perpindahan. Terus terdapat perbedaan nama kepala keluarga, ini ada di juknis. Nanti yang harus disertakan ini ada surat keterangan domisili atau nanti surat kematian atau perceraian, kakak lama. Nah, jadi ini terjadi perubahan kakak dalam waktu kurang dari 1 tahun dan bukan karena perpindahan domisili. Nah ini pertanyaan dari Eagle. Jadi harus dilampirkan kakak lama bila ada, Pak. Nanti kalau tidak ada berarti minta surat keterangan domisili dari lurah. Itu satu. Tapi kalau bisa kakaknya ada, kakak lama nggih. Itu yang sesuai juknis malah itu, kakak lama. Kalau dia perubahan nggih. Jadi atau penambahan atau mungkin statusnya berubah dari SMP menjadi SMA, dari belum sekolah menjadi sekolah, itu nanti bisa ditambahkan di sini. Terdapat dokumen diri tambahan atau pendukung. Ini tambahan lagi. Nah ini terdapat perbedaan nama kepala keluarga pada kartu keluarga calon murid. Nah ini yang perlu diperhatikan juga. Jadi maka kakak terakhir dapat digunakan jika orang tua atau wali meninggal dunia atau cerai. Nanti yang dia upload apa ini? Harus dibuktikan dengan surat kematian atau surat perceraian. Itu jadi istilahnya kalau misalkan neneknya wali muridnya ada misalkan meninggal atau mungkin cerai terus dititipkan ke bude, ke nenek, itu dibuktikan dengan surat cerai atau surat kematian. Itu nggih.
Itu di Juknis, kita mengambil di Juknis ini. Ini yang di Juknis seperti itu. Atau mungkin kakaknya hilang. Kemarin hilang. Terus buat lagi, nggak berubah apa-apa kan? Ya surat kehilangannya aja diupload di dokumen tambahan ini. Jadi mendukung bahwa kakak itu nanti kenapa kurang dari 1 tahun. Nah ini ada alasannya. Pendukungnya apa? Oh karena orang tuanya cerai. Dia dititipkan ke neneknya atau mungkin dia memang di situ ada kakak lamanya ada, dia memang tidak berubah gitu. Itu nggih Bapak Ibu. Jadi itu tambahannya untuk di akun nggih, di menu upload dokumen nanti ketika itu jenengan milih domisili. Ini hanya berlaku untuk domisili. Untuk afirmasi gimana? Nanti afirmasi juga ada, inputkan NIK, inputkan nomor kartu keluarga. Itu ini input NIK kepala keluarga, terus input nomor kartu keluarga gitu. Ada nanti di apa? Di jenis-jenisnya. Kalau dulu mutasi kan input surat tugasnya itu termasuk persyaratan pendaftaran. Nanti ada hampir sama seperti tahun lalu kalau apa? Persyaratan pendaftarannya, cara-caranya gitu. Hampir sama juga dengan uploadan tadi. Mirip saja. Terus ini bedo 1, mohon maaf operator baru. Belum begitu paham nggih. Nanti mungkin bisa masuk ke grupnya teman-teman nggih PPDB SD. Nanti mohon mungkin minta tolong ke operator lamanya dari bedo 1 nggih untuk dimasukkan atau mungkin biar bisa sharing bareng di sana, nanti ngobrol-ngobrol di sana. Kalau ada yang bingung nanti bisa bahas bareng di situ. Ini Siska saat akun calon siswa sudah buat tapi unggah berkas, namun wali murid tidak menerima WA. Nggih. Itu yang perlu dipastikan nanti bisa login Bapak Ibu. Jadi bisa masuk ke jadi masuknya pakai NIK dan NISN. Tapi kalau bisa masuk, jangan coba lihat di profilnya. Di menu profil itu nanti nomornya benar apa salah. Kemarin ada kejadian nomornya salah. Akhirnya enggak kekirim. Gitu. Itu ada kejadian seperti itu. Terus ada kejadian lagi memang nomornya enggak bisa nerima. Itu tahun lalu juga ada seperti itu yang ada nomor tertentu mungkin dia enggak bisa menerima WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal atau apa mungkin seperti itu. Tapi tidak apa-apa, itu bisa jenengan yang penting bisa login itu aja. Bisa masuk, bisa upload berkas nggak apa-apa. Nanti kita coba perbaiki atau mungkin coba misalkan ada kendala apa kita coba analisa lagi. Nggih, ngoten nggih. Tapi kebanyakan nomornya salah. Terus lagi, kakak calon peserta didik belum ada 1 tahun saat diterbitkan. Nah itu nanti itu nggih dilihat di Juknis nggih ketentuannya seperti apa untuk kakak baru, kakak belum 1 tahun dicek di Juknis seperti apa. Dan itu tadi untuk 1 tahun itu untuk jalur domisili. Betul nggih Pak Fitra? Betul nggih untuk jalur domisili. Itu nanti ada persyaratan di Juknis ada, di aplikasi tadi cuplikannya juga ada, bisa dilihat. Terus lagi share ulang terkait pendaftaran G, nanti kita share. Cara mengupload dokumen kakak baru. Oh ini cara nguploadnya ada tempatnya sendiri-sendiri Bapak Ibu. Kakak lama tadi juga ada tempatnya sendiri-sendiri. Itu ada tempatnya sendiri-sendiri nanti. Kakak lama itu dibutuhkan ketika jenengan ikut jalur domisili. Itu. Kalau jenengan rencana mau ikut jalur domisili, siap-siap kakak lama. Dan nanti pastikan nama orang tua sama dengan yang ada di akte. Nama orang tua di kakak nggih. Itu maksudnya nama kepala keluarga sama dengan yang ada di akte. Kalau di Juknis itu sama dengan di akte, di ijazah sebelumnya, rapat sebelumnya gitu. Juknis. Terus bagaimana mendaftar ke SD tapi TK tidak memiliki Mohon izin Mas, kalau nama
kakak harus sama dengan di akte, enggak mesti loh Mas. Sebabnya misalkan dia ikut neneknya kan kepala keluarganya neneknya. Kalau nama di kakak harus sama dengan yang di akte loh. Akte kan munculnya nama ayah bundanya. Sedangkan misalkan dia seperti kasusnya orang ibunya cerai atau meninggal dititipkan Bu Nah, ini, otomatis kan nama kakaknya itu bukan nama yang ada di akte. ya, Ngoten nggih Mas, Pak, lebih di- nggih. paham. Makanya itu tadi di juknis kan ada Pak. Di juknis jangan baca Nggih. lagi. Ketika tidak sama, itu kan ada buktinya. Dia meninggal atau cerai. Nanti yang diupload pendukungnya itu surat cerai atau akte kematiannya itu bisa diupload pendukungnya itu Pak. Ngoten nggih Pak? Itu ada. Nanti ada. Tadi di sini ada Pak. Nggih, siap Mas. Itu ada di apa? Di keterangannya ini ada di juknis. Saya ini nyuplek juknis plek ini. Terdapat perbedaan nama kepala keluarga. Kalau di juknis malah nama orang tua atau wali pada kartu keluarga calon murid, maka kakak terakhir dapat digunakan jika orang tua atau wali meninggal dunia atau cerai sebelum tanggal penerbitan kakak terakhir. Gitu gitu Pak. Nanti bisa di apa? Di pendukungnya bisa diupload di situ. Ngoten nggih? Itu. Terus lagi NSN tidak memiliki NSN ketika itu kemarin belum kita sepakati nggih. Kalau tahun lalu kita sepakati itu diisi 00010 kali. Itu kemarin gitu. Nggih, karena kan enggak semuanya TK. Untuk tahun kemarin kita sepakati seperti itu. Nggih, mohon izin jika titik lokasi rumah siswa berasal dari TK mau daftar ke SD masih keliru. Monggo dari SD juga boleh Bu untuk membantu membetulkan titiknya. Nanti bisa ke helpdesk sih kalau ini. Kalau yang sekolah tujuan itu ke helpdesk. Nanti bisa ke helpdesk untuk nyoba nih Bu, betulkan. Minta tolong dengan ketentuan-ketentuan tertentu nanti ada. Untuk anak kabupaten bisa jalur domisili boleh, nggih. Untuk anak kabupaten berarti centangnya dibilangi, nggih. Itu yang centangnya dihilangi tadi itu sebenarnya anak kota pun juga boleh centangnya dihilangi itu anak nggih, itu untuk membantu jenengan biar tidak ngisi manual itu sih. Kalau isiannya tidak sesuai diisikan manual aja, kayak ngisi formulir gitu aja, disesuaikan dengan kakak. Terus kalau TK-nya tidak terdaftar, nah itu ada juga di ketentuan tadi di bawahnya asal sekolah ada ketentuan kirim NPSN-nya dan nama sekolahnya ke helpdesk. Insya Allah kita balas. Nanti kita bareng-bareng, nggih, gitu nggih. Terus SD swasta mengisi spreadsheet sementara negeri nggih Pak untuk spreadsheet. Untuk negeri dulu nggih Bapak Ibu, spreadsheet. Yang swasta mboten. Terus izin bertanya untuk proses validasi diterima atau semua pendaftar klik validasi. Yang memenuhi validasi Bapak Ibu, yang memenuhi validasi jenengan validasi semua. Yang masuk kriteria jenengan validasi semua. Nanti untuk yang diterima itu ada menunya sendiri di penerimaan tadi, di submit admission. Di submit itu ada sendiri nanti. Ada 2 proses sekarang. Jadi validasi itu tetap diklik sesuai dengan validasinya. Jadi kalau memang valid ya divalidasi. Jadi ada kemungkinan nanti yang divalidasi lebih besar daripada jumlah pagu yang diterima. Bisa jadi. Kalau sudah upload kakak dan akta, kemudian waktu login terus login lagi, uploadan kakaknya dan akta hilang. Nanti itu bisa nganu nggih Mbak, dijabri NIK dan NSN-nya. Atau kalau nggak gitu upload lagi aja nggak apa-apa. Tapi harusnya nggak mungkin sih kalau sudah sukses, harusnya nggak hilang. Harusnya loh nggih. Nggih, kakak lama sudah minta capil, kalau fotokopi enggak apa-apa sih kayaknya kalau fotokopi. Yang penting menjelaskan kalau itu ada kakak lamanya
seperti itu. Tidak ada perubahan, maksudnya dari sini ke sini gitu aja. Tidak ada perubahan sama sekali. Itu aja sih. Dan itu pun dari nanti kalau barcode fotokopi pun itu asli. Gitu. Kalau pindah domisili tapi masih tetap satu kelurahan. Nah, itu tetap ini masuk jalur domisili atau masuk jalur apa? Kalau jalur domisili, kalau pindahnya itu tadi seluruh keluarga, betul, itu pakai surat keterangan dari lurah, ditambah itu dokumen pendukungnya. Terus pendokter 2, oke, NISN belum ada, nggih 000. Tadi nggih. Nggih, diisi 00 mawon semuanya. Kalau NISN nggak ada. Terus jalur afirmasi mengupload surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Boten sakit nggih Bapak Ibu. Monggo, mungkin juknisnya dibaca lagi nggih. Saya juga baca juknisnya juga masih boten ngelontok istilahnya. Jadi monggo kita baca bareng-bareng, kalau mungkin ada saya nyampaikan ini kurang pas, ini nanti bisa disaling koreksi. Saya bacanya juga baru jadi tanggal 4 kemarin ya. Tanggal berapa, Pak? Tanggal 4 atau tanggal 5? Belum ada seminggu jadi juknisnya. Saya juga bacanya masih seperipit-seripit. Masih ya baca tapi belum ngelontok. Nanti monggo saling koreksi. Kalau setahu saya SKTM nggak bisa. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Terus swasta mboten mengisi spreadsheet. Kakak Sukorejo domisili Sanawetan tidak bisa Pak. Ini harus sesuai dengan kakak. Dokumen sah kakak itu. Perbaikan map ke helpdesk nanti dipandu Mas ya. Ada apa? Ada di helpdesk biasanya punya template kita. Harus apa aja yang dianu. Biasanya kakak uploadan file kakak, file form perubahan sama Sherlock-nya, sama nanti dilambangkan NIK-nya berapa. Itu. Untuk NISN yang belum punya NISN diisi 00010 kali. Oke. Kalau kartu keluarga sejahtera bisa, nanti asalkan yang penting terdaftar di DTKS di Bapak Ibu. Nanti bisa mungkin konfirmasi ke Dinsos juga. Apakah masuk DTKS atau bukan, itu bisa konfirmasi ke Dinsos. Ini untuk siswa kelas sudah bersekolah di kami kelas 1 sampai kelas 6. Untuk mengurus sana, wali murid tidak memiliki dana untuk ke Papua. Apakah bisa memakai titik maps domisili? Ngapunten Mas, kayaknya enggak bisa Mas. Kalau ini bisa pakai jalur lain gitu, mungkin prestasi atau kalau ada prestasinya. Tapi kalau menurut saya sekarang sudah bisa online sih. Itu jenengan bisa koordinasi ke Dispenduk ya Pak Adi. Itu bisa nyabutkan terus ngurus di sini bisa. Itu bisa Pak Mas Yusef. Jenengan bantu nggih Mas kawal niku. Kalau memang itu dia sudah domisili di sini dan sudah di sini ya sudah nganu aja. Pindah ke sini aja, itu kayaknya nggak perlu nyabut ke sana. Kalau memang nggak ada dana bisa. Iya. Nanti konsultasi sama Dispenduk mohon. Nggih. Siap nggih. Monggo bisa koordinasi Mas Yusef. Dibantu nggih Mas. Mungkin orang tuanya juga kalau bingung nanti. Ya, siap-siap. Mumpung masih tanggal segini. Nanti yang swasta juga beri akses untuk ubah. Boten Bapak Ibu. Nanti kalau gini. Ini kalau yang swasta bisa ke helpdesk nggih. Ke helpdesk mawon. Helpdesk saja. Nanti insya Allah 1 kali 24 jam itu ya paling lama 1,5 kali 24 jam itu paling lama, atau 2 kali 24 jam itu pas paling lama. Itu sakit operator kabeh itu.
Yang balesi loro kabeh iku, tepar kabeh iku 2 kali 24 jam itu. Apabila kartu PKH belum jadi, nah ini nanti bisa ke Dinsos untuk konsultasi terkait itu, nggih. Biasanya Dinsos punya, nggih, ada suratnya juga dari Dinsos, bisa dari SDN Rembang 1, PKH-nya belum jadi, bisa ke Dinsos mawon. Untuk ke data Dinsos bisa lewat link berlaku se-Indonesia. Nggih, sudah di Dinsos mawon. Mutasi kakak online sakit infonya lah ini. Pak Ibnul. Nggih. Nah, ini Mbak Vivin Turi 1. Nah, ini bisa cek bansos ini. Bisa. Nggih, ini bisa lewat. Nggih. Kita saling saling tukar informasi mohon ketika ada, nanti bisa di situ. Nanti ketika untuk dokumennya kelengkapan seperti apa, itu bisa mungkin ke Dinsos, itu biasanya dibuatkan surat keterangan nanti. Maten nggih Bapak Ibu, ini sudah full nggih, sudah penuh semua, habis semua terjawab. Pak Fitra, ada tambahan atau mungkin Pak Ardi, monggo. Oke, terima kasih. Mungkin saya hanya menambahkan saja beberapa poin. Pertama terkait dengan tadi cek pembetulan akun. Jangan sampai tadi salah keliru ya. Seharusnya akun SD, akun SMP didaftarnya di akun SD satu itu. Dipastikan jangan sampai keliru pendaftaran akunnya untuk jenjangnya yang mana. Terus kedua, untuk upload akta dan KK kalau bisa segera setelah punya akun. Jadi jangan menunda-nunda untuk upload akta dan KK ketika sudah memiliki akun. Sehingga nanti jangan sampai melebihi batas waktu yang ditentukan. Termasuk juga dengan upload data dokumen pendukung, kalau bisa segera ya. Jadi misalkan kalau memang di jalur afirmasi dan membutuhkan surat dari Dinsos harus segera diurus. Jangan sampai nanti hanya upload akta dan KK tanpa mengupload dokumen pendukung. Jadi masalah. Jadi selain akta dan KK untuk dokumen pendukungnya juga harus segera disiapkan apabila dia melewati jalur afirmasi ataupun dan prestasi dan sebagainya. Terus berikutnya dari sisi validasi. Jadi setelah dokumen diupload, akta, KK dan dokumen pendukung, nah dari pihak operator harus segera langsung mencicil untuk uploadnya, jangan ditunda-tunda. Dan kalau validasi untuk semua dokumen, jadi jangan hanya satu tok yang diklik, dokumen yang lain diabaikan, jangan. Jadi seluruh dokumen yang diupload per peserta dicek satu-satu, benar gak dokumennya, sesuai gak dokumennya, sehingga nanti jangan sampai nanti ada satu yang kesingsal, kelewat, sehingga nanti ada permasalahan di belakang hari ketika jenengan melupakan satu dokumen yang harus divalidasi seperti itu. Terus bagaimana kalau ada satu dokumen yang meragukan ya? Ini meragukan nih, itu sebaiknya jenengan konsultasi dulu ke Dinas Pendidikan Ini harus gimana? Jangan sampai jenengan keburu-buru ngeklik validasi ataupun ngeklik tidak valid, jangan. Jadi ketika validasi ada yang meragukan, jenengan koordinasi dulu. Ini bagaimana dokumennya, jangan terlalu buru-buru pada saat validasi, karena kalau sudah diklik itu takutnya nanti kelewatan seperti itu. Terus berikutnya titik lokasi juga sama, nanti titik lokasi manfaatkan waktu sebaik-baiknya, jangan sampai nanti keliru dari pihak pendaftarnya ataupun dari sekolah asalnya seperti itu. Memang di Google mau nggak sedetail ya, nggak sedetail harus menuliskan jalan, tapi manfaatkanlah masa-masa untuk kebetulan titik lokasi sehingga nanti dari pihak pendaftar tidak dirugikan. Terus berikutnya cek ulang sebelum pengumuman seleksinya. Jadi cek ulang sebelum kita sama-sama untuk mengumumkan seleksi. Jangan sampai jenengan buru-buru juga ngeklik, terus diumumkan, diloloskan, itu ternyata ada 1 atau 2 siswa yang bermasalah. Karena tahun ini memang kita lakukan serempak untuk semua jalur, jadi kita minta untuk seluruhnya dari pihak operator untuk melakukan tugasnya dengan hati-hati. Jangan sampai nanti pada saat
di endingnya, di akhirnya itu ada satu siswa yang bermasalah, akhirnya merusak hasil kinerja kita selama ini, yang selama dari pendaftaran sampai proses pengumuman. Jadi betul-betul karena waktu yang sangat seragam, serempak, kita benar-benar selektif dan hati-hati dalam melaksanakan tugas. Terus berikutnya untuk akun operator, ya, ketika sudah diberikan dari Dispendik ke operator, jangan dipindah tangankan, nggih. Jadi Bapak Ibu semua bertanggung jawab penuh atas akun yang diterima. Jangan diserah terimakan ke orang lain. Walaupun orang lain itu guru satu sekolah, jangan. Jadi kenapa? Karena itu tanggung jawab penuh di panjenengan semua selaku operator yang ditunjuk seperti itu. Oke, mungkin dari saya itu saja. Makasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Fitra. Oke, terima kasih Mas Adri, Mas Cahyo. Untuk pertanyaan nanti berhubung waktu sudah sore bisa melalui grup mawon nggih. Nanti biar dijadi grup biar sama-sama tahu untuk penyelesaiannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kami tutup ada beberapa hal yang perlu kami tekankan biar menjadi pedoman kita bersama. Yang pertama terkait jalur mutasi itu adalah perpindahan tugas orang tua dari luar Kota Blitar ke Kota Blitar. Jadi kalau antar kecamatan dalam Kota Blitar tidak masuk. Itu yang pertama. Lalu terkait jalur prestasi itu nanti sertifikat atau yang menggunakan sertifikat prestasi harus ada validasi. Itu maksudnya adalah minimal di sertifikat tersebut mengetahui kepala OPD, kepala dinas, entah itu dinas pendidikan, entah itu dinas pemuda olahraga atau lainnya, ataupun jajaran sampai seperti Kapolres dan sebagainya, itu masih mempunyai syarat atau bisa diterima menjadi syarat untuk masuk jalur prestasi. Lalu yang afirmasi SKTM dan KRIS tidak berlaku, seperti tahun kemarin sudah kita Dan yang terakhir untuk operator TK sebenarnya kemarin sudah kita sampaikan melalui bidang PNF untuk membantu proses pendaftaran dari TK ke SD. Namun apabila ada yang perlu dibantu oleh teman-teman di SD, kami persilahkan, tidak apa-apa. Intinya kita saling membantu. Yang penting layanan pendidikan kepada anak-anak bisa tercukupi. Dan mohon maaf tadi saya ulangi lagi untuk yang ada masih gundul, ada pertanyaan, silakan di grup nanti kita bahas bersama. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dan Mas Abdi, Mas Cahyo selaku narasumber. Kami terima kasih juga telah bergabung dengan kami. Apabila ada kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi. Recording stopped. Nun sewu, kula rumiyin, monggo. Nol ning ndi? Gajak ngopi malah ngalih.